Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis web yang telah kami kerjakan yang berjudul Bimbel Online. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengoperasikan aplikasi ini, kita harus register terlebih dahulu. Nah, di sini bisa memasukkan username yang diinginkan dan password, lalu bisa memilih role yang diinginkan. Setelah register, pengguna bisa melakukan login. Nah, di sini saya akan mengoperasikan role dengan role admin. Nah, untuk role admin sendiri di sidebar ada beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada kelola user, yang ketiga ada kelola tentor, selanjutnya ada kelola siswa, kelola kelas, pengumuman, dan event. Nah, untuk yang pertama, untuk kelola user, nah di sini admin itu bisa mengelola daftar pengguna. Jadi, admin bisa menghapus atau mengedit pengguna yang telah login. Misalnya, saya akan mengubah role yang bernama Dian ini sebagai student. Di sini kita bisa mengedit dari username-nya, password-nya, maupun role-nya. Contohnya, di sini saya akan mengubah role-nya menjadi parent. Nah, setelah dirubah, role Dian ini bisa berubah menjadi parent, ataupun juga bisa kita hapus. Nah, setelah dihapus, role-nya juga akan terhapus. Di sini juga bisa menambahkan pengguna lain. Contohnya memasukkan username, saya memasukkan username Bara dengan password sebagai student. Lalu kita bisa menambahkan pengguna dan akan muncul di daftar pengguna dengan username yang telah saya masukkan tadi. Selanjutnya untuk fitur yang kedua ada kelola tentor. Nah, di daftar user tadi yang daftar sebagai tentor kan bernama Rizky. Jadi di sini langsung otomatis masuk nama Rizky di manajemen tentor. Nah, di sini kita bisa mengelola jadwal tentor ini dengan cara kita pencet tambah baris jadwal, lalu kita pilih hari. Contohnya bisa membuat jadwal untuk tentor ini pada hari Senin untuk kelas 1 untuk mata pelajaran matematika pada jam 16.30 pada jam 12.30 sampai 01.30 PM. Nah, di sini kita bisa menyimpan jadwal tentornya. Atau jika ada jadwal tambahan lain, kita bisa pencet tambah baris jadwal lagi. Nah, nanti kita bisa masukkan jadwal selanjutnya. Setelah itu fitur yang ketiga ada kelola siswa. Nah, di kelola siswa ini tadi kan di manage user ada Dina Navitasari dan Aksara Mahari sebagai student. Jadi langsung otomatis masuk di sini. Atau kita bisa menambahkan user tambah siswa lagi. Contohnya kita masukkan nama Fajar dengan username-nya Fajar 123 untuk kelas 1. Nah, jika kita tambah nanti akan bertambah atas nama Fajar dengan username Fajar 123 dan untuk kelas 1. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada kelola kelas. Jadi di sini admin bisa membuat jurusan dan kelas. Contohnya di sini saya membuat jurusan MIPA untuk kelas MIPA 1 dengan Tento Rizky pada jam
sekian sampai sekian. Nah, misal kita akan membuat kelas baru, kita tinggal menulis kelas apa yang akan dibuat. Contohnya MIPA 2. Di sini kita bisa menambahkan kelas, lalu kita bisa memilih tentor yang telah login sebagai tentor. Kita bisa memilih jadwal belajarnya seperti jam 12.30 sampai jam setengah 2. Lalu kita bisa simpan jadwalnya. Selanjutnya, eh, fitur yang terakhir yaitu ada pengumuman dan event. Nah, di sini sebagai admin saya bisa mengelola pengumuman dan event. Contohnya di sini saya akan membuat pengumuman tentang pembuatan kelas baru. Di sini saya akan menuliskan judul pengumuman yaitu pembuatan atau pembukaan kelas baru. Dengan isi pengumuman akan dibuka kelas baru untuk siswa SMA kelas 10. Nah, di sini saya bisa menambahkan tanggal kapan kelas ini akan dibuat. Contohnya pada tanggal 25, pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2025. Di sini saya bisa menambahkan pengumuman. Di sini saya juga bisa menghapus atau mengeditnya. Contoh ini saya akan mengedit pengumuman yang ini. Dan jika saya edit, dan setelah saya pencet simpan perubahan, nanti pengumumannya akan berubah. Sekian terima kasih dari role admin. Selanjutnya akan dijelaskan tentang role student. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, tentang role student. Login. Kita coba register terlebih dahulu. Kita pilih role-nya adalah student. Bisa. Oke. Setiap diantar tuh langsung linin munculnya.
Baik, selanjutnya pada menu di student ada dashboard, kemudian latihan soal, nilai dan progres, diskusi, pengumuman dan event. Di kemudian yang pertama itu latihan soal. Di sini bisa download soal karena ini belum diupload soalnya sama sama Tentor jadi belum bisa didownload. Kemudian untuk upload jawaban kita bisa kita pilih file contoh untuk diupload, kemudian kita kirim jawaban. Nah, di sini sudah ada status pengumpulan sudah diupload, kemudian kita bisa melihat file yang sudah kita upload. Ini, oke. Kemudian kita boleh kembali. Selanjutnya adalah nilai dan progres. Nah, ini adalah nilai yang sudah diberikan oleh tentor kepada siswa. Kemudian eh, ada progres belajar, kemudian nilai dan tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian kita kembali, kit- kemudian ke diskusi. Di sini kita bisa pilih guru karena gurunya hanya tersedia satu yaitu Rizky. Jadi di sini tertera nama Rizky. Kemudian kita bisa diskusi dengan guru misalkan bab polinomial pada pertemuan kemarin. Di contoh soal nomor 2. Kita kirim. Nah, di sini kita mengirim teks atau diskusi bersama guru. Sudah bisa muncul. Kemudian kita kembali. Kemudian selanjutnya adalah pengumuman dan event. Nah, ini adalah pengumuman yang sudah diberikan oleh admin, sudah muncul tadi. Jadi sudah terhubung dengan admin. Kita kembali. Nah, itu saja untuk menu untuk rules student. Sekarang bisa dilanjutkan ke rules officer. Baik, di sini kita akan melanjutkan rules tentang officer. Nah, sama seperti sebelumnya harus register dulu karena saya tadi sudah register. Jadi tinggal kita masukkan username sama passwordnya di menu login. Nah, ini untuk tampilan dari role officer. Yang pertama ada dashboard, laporan aktivitas, pembayaran, pendaftaran, pengumuman dan event, dan logout. Kita masuk ke dashboard, ya seperti ini tampilannya. Kemudian untuk laporan aktivitas, eh, seperti ini ada tanggal, kelas, tambah aktivitas, seperti itu. Nah, ini dari admin, seperti itu. Kemudian untuk pembayarannya seperti ini, ada tambah program belajar. Nah, ini bisa klik misal programnya itu program baru, revisi mata untuk UTBK. Kemudian jumlah tagihannya itu 200.000. Misal seperti itu, kita simpan programnya. Nah, kemudian kirim tagihan dari program baru tersebut ke siswa.
Untuk Nah, kemudian tadi udah ya di menu eh, pembayaran. Kemudian ini untuk pendaftaran, untuk siswa baru. Misal ini saya beri nama Safitri, username-nya Saf123. Maka akan tertampil seperti itu. Nah, ada statusnya menunggu sama aksi seperti itu. Aksinya meliputi aktifkan, nonaktifkan, dan hapus seperti itu. Nah, kemudian untuk pengumuman dan eventnya sudah terhubung seperti yang tadi. Nah, seperti itu untuk tadi menu pembayarannya. Jadi untuk fitur dari Officer sudah terhubung dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh fitur dari role parents. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian role orang tua atau parent. Nah, di halaman register ini, kebetulan saya tadi sudah register pakai laptop ini. Jadi kita coba masukkan, pilih role, parent, maaf, di login harusnya. Login, nah sudah masuk. Jadi di bagian role parent ini tersedia fitur-fitur yang pertama yaitu pesan, jadwal, laporan perkembangan anak, pembayaran, sama pengumuman dan event. Untuk yang pertama yaitu pesan. Nah, di sini eh, kita bisa pilih guru, tapi karena gurunya cuma ada satu, yaitu Rizky, jadi kita bisa langsung kirim pesan. Contohnya, misalnya, hmm, apakah anak saya yang mengikuti bimbel dengan baik selama 1 minggu ini? Kalau kita kirim, nah seperti ini. Jadi kita bisa mengirim pesan ke guru atau ke tentor. Kemudian untuk fitur jadwal, di sini ada jadwal anak. Kita bisa pilih anak. Jadi kita cari anak kita, misalnya namanya siapa gitu, nanti kita bisa masukkan. Selanjutnya untuk maaf, laporan perkembangan. Di sini juga ada. Jadi nilai anak itu sudah bisa langsung terkirim ke orang tua. Dan orang tua juga bisa menyetak dalam bentuk PDF atau bisa di print out. Kemudian untuk pembayarannya, di sini juga sama. Untuk menu-menunya atau fiturnya, di sini ada tagihan yang belum dibayar. Terus cara pembayarannya juga sudah tersedia. Kemudian di sini ada eh, upload bukti transfer dalam bentuk JPG. Kita coba, misalnya ini, kan? Nah, ini harusnya sudah terkirim ke bagian officer. Selanjutnya untuk pengumuman dan event sama ini sudah terhubung dengan admin tadi untuk pengumumannya yang dibuat baru tentang pembukaan kelas baru. Mungkin itu saja bagian menu dari parent. Mungkin untuk role selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait role dari teacher atau biasa kita sebut sebagai tentor. Di sini saya akan login sebagai tentor. Nah, di sini ada beberapa sidebar. Yang pertama adalah dashboard, seperti tampilan pertama ini. Lalu ada daftar siswa, kelola soal, laporan nilai, diskusi, lihat jadwal, dan pengumuman, serta event. Untuk yang pertama, seperti biasa dashboard. Lalu yang kedua adalah daftar siswa. Di sini akan terdeteksi di mana siswa-siswa yang sudah daftar ke bimbel online. Kayak ada kelas dan ID siswanya. Untuk yang kedua adalah kelola soal, di mana di sini para tentor atau teacher dapat memberikan tugas atau eh, assessment kepada para siswa atau student dengan diberi judul, deskripsi, serta mengupload file atau soalnya dan tenggat yang akan diberikan. Lalu terkait ada pesan juga untuk para siswa atau studentnya dan di sini adalah daftar soal, tampilan dari daftar soal yang sudah diberikan kepada para siswa atau student. Yang kedua, yang ketiga adalah laporan nilai, di mana di sini teacher atau tentor dapat memberikan nilai kepada para siswa atau student dengan memilih siswa, lalu memberikan nilai serta memberikan feedback yang akan nanti dikirimkan kepada role parent. Lalu selanjutnya adalah kotak pesan guru, di mana di sini adalah diskusi terkait siswa atau orang tua, di mana para tentor dan atau teacher itu dapat berkomunikasi dengan para student atau serta orang tua para siswa, di mana di sini adalah eh, beberapa student yang sudah tertampil di sini. Contohnya eh, bisa kita lihat di sini adalah ada student aksara. Kita bisa memberikan pesan seperti contohnya pada hari Senin kita akan melaksanakan pembelajaran via Zoom seperti pada jadwal yang nantinya akan terkirim ke aksara student atau para student yang sudah ditargetkan. Lalu ada lihat jadwal, di mana di sini sudah terlampirkan jadwal-jadwal dari teacher atau tentor yang diatur oleh officer. Jadi data-data yang ada di sini sudah diinput oleh officer yang akan nanti hanya bisa dilihat oleh para teacher. Selanjutnya adalah pengumuman dan event. Ini termasuk salah satu fitur yang menyambungkan dengan student juga terkait pengumuman dan event yang diberikan langsung oleh admin. Mungkin itu saja terkait role dari teacher. Mungkin selebihnya itu saja terkait semua role yang sudah dijelaskan di web bimbel online kami. Mungkin saya tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Di belum. Oh, iya.